Selamat sore para pemirsa Cakros Menang TV, di mana saja Anda berada. Anda bertemu kembali dengan kami dalam program Merah Putih. Kali ini kami akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu BNN Jawa Tengah untuk memburu dan mengungkap kasus yang ada di narkoba, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Tentu saja kali ini kami sengaja mengundang bintang tamu kami yang sengaja menangani kasus tersebut. Samping kami adalah Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selamat sore Pak Singgi. Selamat sore. Beliaunya adalah Pak Singgi Prakoso SHMH. Nah, sebelah kiri, sudut kami adalah Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Tri Agus Prasetyo MH, ya Bapak. Ya, betul. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kali ini kami sebelum akan kita mulai dialog yang kali ini, kami lihat tayangan yang satu ini. Walaupun pemerintah Indonesia sudah menabuh genderang perang melawan narkoba, 15 tahun yang lalu bahkan terpidana hukuman mati juga dijatuhkannya. Tetapi toh mereka tidak jera atau mereda, justru sebaliknya semakin menjadi. Ada dugaan bisnis barang haram tersebut selain bisa menjanjikan hasil pendapatan dari penjualannya, juga ada dugaan banyak oknum yang ikut bermain, sehingga barang tersebut sepertinya tidak pernah habis. Masyarakat sering mempertanyakan kemana larinya barang bukti narkoba dan mesin-mesinnya yang disita oleh petugas dan diserahkan oleh pengadilan. Karena selama ini yang diketahui dan ditonton oleh masyarakat dalam tayangan TV hanya barang bukti narkoba sebagian kecil dan jenis miras yang dikilas semata. Sehingga wajarlah bahkan rakyat mempertanyakan barang bukti jenis narkoba, jenis tablet maupun ganja yang pernah disita ribuan tablet dan tontonan ganja yang disita. Apapun alasannya, pihak Polri dan BNNP Jateng sudah berupaya maksimal mungkin melakukan perburuan penindakan sampai menembak mati pelakunya karena melawan petugas sewaktu penangkapan. Kerja nyata Polri dan BNNP Jateng wajib diberi acungan ibu jari. Namun masih konsisten mereka memburu bandar, pengedar dan pemakai barang haram tersebut. Untuk mengetahuinya, ikuti dialog interaktif Merah Putih sore ini. Baiklah tadi para pemirsa, cuplikan berita tadi. Kali ini kita pertanyakan dalam berita tadi, masih konsistenkah BNN memburu para pelaku atau bandar narkoba tersebut, Pak Tri? Ya, jelaskan Pak. Ya. Terima kasih Mas Purnomo atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya kira inilah yang harus terus kita upayakan, ya, karena memang perkembangan ya, dalam kaitan penyalahgunaan narkotika, termasuk peredaran narkotika, ini menunjukkan angka yang terus meningkat. Sehingga saya kira konsistensi kita, komitmen kita harus terus ya, kita lakukan di dalam upaya memberantas ya, peredaran gelap narkotika, termasuk bagaimana kita menjaring ya, penyalahgunaan narkotika untuk bisa kita selamatkan ya untuk hari-hari berikut. Kira-kira kalau bila catatan Pak yang secara global aja gambaran peredaran narkoba atau kasus-kasus terungkap sejak tahun 2015 atau 16 sama yang sekarang kan bisa tahu. Saya kira berdasarkan catatan data ya selama 2015-16 kita sudah berhasil mengungkap sebanyak 50 kasus. 50 kasus, tersangka 55 dan semuanya sudah kita berkas lengkap, P21 sudah kita ajukan ke BPU ya, Kejaksaan untuk proses persidangan. Saya kira ini merupakan keberhasilan kita ya di dalam terus ya, melakukan langkah-langkah upaya pengungkapan ya terhadap masih banyaknya peredaran termasuk bandar ya yang ada di Jawa Tengah. Ini ya. Apa kira-kira ada indikasi Jawa Tengah sebagai ajang bisnis atau bandar yang ada di Hongkong atau ada yang di daerah Jakarta, bisnis sebagai ajang peredaran, Pak? Ya, saya kira kalau melihat perkembangan ya statistik ya terutama terhadap angka prevalensi ya penyalahgunaan narkotika ini di Jawa Tengah sudah
menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Ya, saya kira ini yang ya terus harus kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Karena di Jawa Tengah ini sudah mencapai prevalensi 1,98%. Ya, artinya ini setara dengan kurang lebih 500.000 penyalahguna narkotika yang ada di Jawa Tengah dari kurang lebih 39 juta ya penduduk di Jawa Tengah. Ya, saya kira ini yang harus terus kita lakukan upaya-upaya, jangan sampai angka prevalensi ini menunjukkan peningkatan ya untuk tahun-tahun ke depan. Tapi kira-kira dalam triwulan sejak tahun 2016 pada bulan Maret dengan dibanding sekarang itu ada angka penurunan atau ada angka peningkatan, Pak? Secara statistik ya, hasil survei ya, penelitian dari BNN ya, dengan Puslitkes ya, Universitas Indonesia, memang ada sedikit penurunan, terutama di kalangan pelajar mahasiswa. Ini saya kira merupakan satu kondisi yang cukup menggembirakan. Ya, ini yang saya kira hasil dari kerja keras kita ya, untuk mengajak seluruh komponen ya, masyarakat, terutama di lingkungan pelajar mahasiswa untuk terus ya, mengkampanyekan ya, terhadap bahaya narkotika. Ya, ada penurunan. Ya, ada penurunan, bagus sekali. Kalau kita lihat tadi operasi dari BNN begitu gencar, Pak Singgih, tentu saja adalah gawang keadilan dari tangan pengadilan tinggi atau pengadilan negeri tentunya. Bagaimana kinerja pengadilan negeri dengan kinerja BNN yang begitu gigih menangkap dan menindaklanjuti selanjutnya itu? Ya, jadi lembaga saya kan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan lembaga peradilan gitu lah. Nah, ini memang kita juga memberikan dukungan tentunya memberikan dukungan. Tapi semuanya kan kita lihat pada berat ringannya, itu kita lihat pada modus operandinya, barang buktinya, kepribadiannya seperti itu. Kalau memang dia itu seorang yang ya pengedar berat ya, saya tidak katakan bandar ya, itu kita juga akan menjatuhkan hukuman yang berat. Dan itu sudah pernah saya kerjakan sendiri seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga pidana itu kan memberikan efek jera. Nah, disitulah seandainya toh nanti dikaitkan dengan tingkat kejahatan terus meningkat, tidak bisa kita terus katakan bahwa tidak ada kaitannya hukuman berat dengan tingkat kejahatan yang meningkat. Nah, gitu menurut saya seperti itu. Baik, lagi ke Pak Tri. Pak, lalu bagaimana sosialisasi BNN sendiri untuk merambah, karena sasaran sekarang itu tidak hanya kaum elit, tapi tingkat pejabat tinggi, Pak, khususnya. Bagaimana mendeteksi atau mengendus BNN sendiri dari para pejabat-pejabat yang mungkin pengguna itu sendiri, Pak? Ya. Saya kira ini yang harus terus dilakukan ya oleh jajaran BNN. Kita kan punya provinsi dan kabupaten kota. Walaupun kabupaten kota jumlahnya masih sangat sedikit sekali. Upaya pencegahan menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Ya, sangat penting. Memang kita melihat ya, tidak ada wilayah yang bersih ya dari narkotika. Ya, kalau tadi dikatakan pejabat, tapi ini oknum ya. Oknum ya. Oknum pejabat, oknum aparat, ya. Termasuk pelajar mahasiswa ini juga banyak ya yang menjadi korban, yang juga terus meningkat adanya keinginan coba pakai ya, coba-coba. Ini yang terus kita upayakan ya untuk melakukan pencegahan. Kita ada bidang yang namanya bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ya dengan beberapa kegiatan diseminasi, advokasi, ya, sosialisasi. Saya kira ini yang terus ya kita lakukan, dan respon yang sudah ditunjukkan ya di kalangan masyarakat ya, di instansi pemerintah, swasta ini luar biasa, sangat bagus sekali ya, mereka sudah melaksanakan kegiatan secara mandiri ya, seperti beberapa kabupaten ini sudah melaksanakan kegiatan secara mandiri untuk tes urin ya secara serentak ya kemarin di Kabupaten Purbalingga.
yang selanjutnya mendapatkan rekor muri, ya, karena dalam satu hari aparat sipil ya di Pemda Kabupaten Purbalingga ini sebanyak kurang lebih hampir 4.000 ya, dilaksanakan tes urin serentak. Ini bagus sekali. Kita apresiasi ya, Pemda sudah berani mendeklar ya, terkait dengan wilayah bersih narkotika. Ya, ini bentuk kejujuran, bentuk satu kegiatan yang positif. Ya, bahasanya mereka terus menjadi contoh. Nah, ini yang saya kira banyak dilakukan di lingkungan pelajar, ya, di lingkungan sekolah, ya, mahasiswa, ya, di universitas. Saya kira sudah cukup baik sekali. Saya Pak, kalau boleh tahu, sasaran narkoba itu kan merambah dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Sebetulnya sasarannya yang utama itu apa, ada politisi apa memang itu kejahatan biasa atau sebetulnya narkoba itu? Ya, saya kira ini merupakan bentuk kejahatan biasa, ya, biasa. Namun karena ini dampaknya luar biasa, ya, khususnya terkait dengan korban penyalahgunaan ini yang terus meningkat, sehingga kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi secara masif, sehingga kita ingin mengurangi korban ini semaksimal mungkin, karena itu yang harus kita terus upayakan, ya, sehingga masyarakat betul-betul memahami, ya, dari kalangan manapun, ya, profesi apapun, tentang bahaya, ya, dari narkotika ini, karena memang ini cukup memprihatinkan. Ya, apabila generasi bangsa ini, ya, tidak tahu, ya, bahaya narkotika, ya, terus disuplai, ya, oleh para bandar, para pengedar, ya, sehingga generasi kita ini menjadi generasi yang lemah, ya, generasi yang tidak bisa kita persiapkan, tidak bisa kita andalkan untuk bisa memimpin, ya, negara kita. Apa tujuannya tidak ada tujuan untuk merongrong atau menjaga kewibawaan negara itu sendiri juga, Pak? Saya kira ini yang harus menjadi kewaspadaan kita, ya, karena masuknya narkotika ke Indonesia ini juga kan dari beberapa negara, ya, seperti Cina, Malaysia, Singapura, ya, negara Eropa, dia masuk ke Indonesia dengan leluasa, ya, artinya tanpa ada macam pemeriksaan yang ketat, ya, tapi bisa masuk ke Indonesia, ya, melalui transportasi darat, laut, ya, udara, termasuk pengiriman paket. Ya. Sebetulnya kan kalau ketat, ya, di dalam rangka pengecekan, ya, masuknya barang ini harus sudah terdeteksi, ya, di daerah asal. Nah, itulah makanya yang harus kita waspadai, ya, sehingga jangan sampai ada tujuan tertentu, ya, dari satu negara untuk melumpuhkan, ya, generasi kita ini. Ya, itu tetap menjadi kewaspadaan kita. Ya, tentu saja memang itu tidak kerja biasa saja mata, tapi tokoh masyarakat termasuk hakim sebagai gawang keadilan, Pak. Selama ini memang ada seperti nada miring masyarakat bahwa kadang-kadang vonis hakim itu terlalu ringan, ada sebelah gitu, Pak. Menurut tuduhan itu bagaimana, Pak Sigi? Ya, saya tidak bisa menjawab secara real, ya, kan itu kasuistis. Kita tidak tahu, padahal dalam menjatuhkan, saya tidak bermaksud untuk melindungi, saya cukup profesional. Jadi kadang-kadang mereka juga hanya sekedar saja suruh titipan dan sebagainya, dan beratnya juga hanya 0, seperti itu. Jadi sulit sekali kalau kita hanya menjatuhkan berat kepada mereka itu. Ya, sesuai berat ringannya kejahatan itu kita pertimbangkan. Untuk berat kejahatan ditahan dulu, Bapak. Ya. Sementara kita tahan untuk mengikuti pariwara yang akan lewat sebentar. Nakula Sadewa putra kembar saking pacangan Dewi Madrim lan Pandu. Pinten asma alitipun Nakula. Dene Sadewa nggadhahi asma alit Tangsen. Kalihipun titisan Dewa Aswin, dewa ingkang kuwasa bab jampi.
Nakulo satriya ingkang prigel ngginakaken pedhang kanthi pasuryan ingkang bagus. Dene Sadewa satunggaling satriya ingkang wasis bab kaweruh astronomi, tumomen lan wicaksana. Masih bersama Dialog Merah Putih. Sekali lagi para pemirsa, dimana saja berada, Anda saya ajak undang untuk interaktif bersama kami dalam Dialog Merah Putih. Tolong kontak kami ke 0247465353. Sekali lagi 0247465353 untuk bergabung dengan kami dalam memburu, bandar, dan pemakaian narkoba seperti yang dilakukan BNN Jawa Tengah tadi. Tadi menlanjut tadi kembali lagi Pak Sing ya, bagaimana untuk mengantisipasi tentang kejahatan narkoba ini, khususnya yang mengenai tentang tingkat hukum pejabat dalam mengantisipasi hal ini. Mungkin hakim untuk memutuskan masih pikir-pikir Pak ya. Ya enggak ya, jadi kan kita mengadili itu apa yang dilimpahkan ke pengadilan ya. Jadi misalkan di sana ada yang terlibat, tidak dilimpahkan ke pengadilan juga kita tidak mengerti. Jadi kita sifatnya pasif. Saya ingin menambahkan tadi pertanyaan Bapak ke Pak Kepala BNN tentang apakah ada indikasi atau bagaimana kita memaknai apakah sudah masuk itu sebagai usaha untuk penghancuran negara ya. Kalau saya pribadi kita harus sudah merubah mindset ya. Mindset kita. Tapi saya tidak mengajak sih, tapi marilah kita sama-sama, bahkan pemerintah harus sudah memaknai ini ada tujuan untuk menghancurkan bangsa. Jelas Pak. Jelas itu. Ini pendapat saya, terserah saja. Jadi itu merupakan lapis satu kedua. Lapis yang kita adil itu kan cuman yang bawah saja. Kan sebelum di dia kan ada yang di sana. Nah kira-kira begitu ya. Ini saya berbicara dalam tataran skill ya, bukan skill, knowledge ya. Artinya pengalaman saya yang ya sudah 30 tahun dan saya pernah di Jakarta Barat. Persentase terbesar di sana adalah narkoba. Dan mohon maaf ini, saya pernah menjatuhkan hukuman mati 5 orang ya. Memang kelihatannya sih, tapi kalau kita mengadili sendiri, kita lihat bagaimana modus operandinya, itu mungkin setiap orang akan sama dengan saya. Karena apa? Efeknya itu kan luar biasa. Nah kembali pada tadi, kalau kita memahami ini dijadikan mindset kita bahwa itu ada tujuan menghancurkan, ya, maka nanti akan ada komitmen-komitmen lain, visi misi lain akan kita keluarkan melalui regulasi, sehingga ini nanti akan lebih efektif gitu. Seperti darurat narkoba sudah bagus itu, tapi itu kan perlu dikuatkan lagi. Iya, perlu diejawantahkan melalui berbagai misi yang kira-kira mendukung tadi darurat narkoba seperti itu. Karena memang kalau dulu zaman saya tuh mengadili 1 gram, 0, sekian gram atau 5 gram dulu tuh tahun 2006 sudah dianggap banyak. Sekarang kiloan seperti itu. Iya. Dan ya seperti itulah faktanya. Ya, jadi sikap kita itu tergantung dari perkembangan yang ada gitu. Kalau perlu kita melakukan regulasi lagi. Regulasi. Misalkan rehabilitasi harus bagaimana seperti itu. Itu mungkin peningkatan rehabilitasi. Iya. Jadi mindset itu harus ditaruh di atas. Tidak bermaksud buruk sangka, tapi kita kan punya rencana-rencana strategis ya, jangka pendek, jangka panjang seperti itu. Apa Kepala BNN tadi juga sudah menyampaikan memang harus kita waspadai usaha-usaha ke arah sana. Karena hancur narkoba. Itu kalau sudah kena, itu mereka juga kalau kuliah berhenti juga seperti nggak ada tanggungan dikeluarkan. Jadi kayak kalau orang sudah tidak punya visi misi, iya bagaimana? Kalau itu sampai pada tataran generasi muda, terus seperti apa negara kita? Nah ini yang perlu sekali.
Terima kasih Pak. Kembali Pak Tri, tentang sekarang ini modusnya kan sekarang kan sudah pandai. Dengan yang kemarin-kemarin ada yang berita, ya sebentar lagi kita tahan. Ya selamat sore, sama siapa dari mana? Selamat sore Pak. Ya, dari mana? Dari Semarang aja, Semarang Barat. Siapa Pak? Pak Gimbong. Oh Pak Gimbonggo, sama siapa? Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Iya, selamat sore. Ini saya tadi sudah mendengar percakapan dari Bapak Kepala BNN, dari Bapak Polisi, ya, Pak siapa tadi. Kemudian dengan dari Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Tinggi Prakoso. Kalau saya dengar tadi, memang kita juga sering baca di koran, memang kejahatan narkoba ini sekarang memang istilahnya apa ya, yang menakutkan ya, menakutkan sekali, karena memang dampak daripada obat atau narkotik dan segalanya itu memang merugikan generasi muda kita terutama. Walaupun yang diserang itu mulai anak-anak sampai dewasa, mulai SD, ada yang pegawai dan sebagainya. Nah ini kalau saya lihat, saya dengar juga, ini sudah banyak peraturan-peraturan maupun ada undang-undang yang melarang hal tersebut. Nah kelihatannya yang menjadi masalah ini, kalau saya kira adalah fungsi pengawasan ini kelihatannya. Pengawasan terhadap narkoba itu sendiri yang mungkin yang perlu ditingkatkan. Karena kan narkoba ini kan misalnya dari luar negeri masuk ke Indonesia misalnya kalau di Jawa Tengah di Semarang, lewat tadi bisa lewat transportasi udara, laut maupun ekspedisi. Nah, bagaimana meningkatkan pengawasan ini saya kira salah satunya, karena pengawasan ini fungsinya yang utama. Kalau pengawasannya sudah dijalankan dengan lebih baik, lebih ketat, saya kira ini bisa mengurangi atau paling tidak bisa menghambat beredarnya narkoba ini. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gimbong. Ini kita sampaikan kepada Pak Tri. Bagaimana Pak tadi pertanyaan Pak Gimbong? Pengawasan. Pengawasan. Ya. Terima kasih Pak Gimbong. Pertanyaan yang disampaikan, saya kira ini pertanyaan yang sangat baik sekali, ya, karena inilah yang sudah kita lakukan. Kita mencoba untuk melakukan satu kegiatan operasi interdiksi ya namanya, ya, interdiksi. Ini joint operation dengan beberapa stakeholder, ya, Bea Cukai, kemudian dari Pelindo, ya, kemudian dari ekspedisi, ya, dari Angkasa Pura, ya, bandara. Ini sudah berjalan. Dan kaitan dengan pelaksanaan interdiksi ini kita sudah bisa berhasil mengungkap beberapa kasus, terutama pengiriman paket itu yang kemarin ada paket yang dikirim dari Jerman, ya, hasil kerjasama kita dengan Bea Cukai, ya, karena setiap pengiriman barang dari luar Indonesia ini selalu di X-ray, ya, ternyata di situ ditemukan barang mencurigakan, ya, terus dikoordinasikan dengan BNN, ya, dengan Polri, ya, Polda, ternyata itu memang positif ya, barang itu sabu, dan kita tidak hanya bisa mengetahui sabu, ya, tanpa ada pelaku, ya, sehingga kita ya dengan upaya kita lidik, ya, mencari siapa yang mengambil, itu baru kita ketahui, Pak, baru kita ketahui dan baru kita proses, selanjutnya kita kembangkan, ya, ini jaringannya sampai sejauh mana ini yang sudah berhasil kita lakukan, ya, terutama pengawasan terhadap masuknya barang ya ke Indonesia melalui berbagai cara tadi, ya. Salah satunya ekspedisi, kemudian melalui laut juga saya kira sudah banyak itu yang sudah diungkap di Jepara, ya, kemudian di Demak, ya, Sayung, ya, Demak, ya, melalui pengiriman paket mesin air, ya, di cover dengan mesin air, liter air, ternyata dalamnya isinya berkilo-kilo, ya, jenis sabu. Jadi terima kasih ya Pak Gimbong, ini yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan terus kita tingkatkan, ya, untuk memutus jaringan masuknya, ya, narkotika ke Indonesia. Pak, lalu sekarang ini kan ada modus baru yang menggunakan tembakau atau dimasukkan jenis-jenis rokok, itu bagaimana cara mengandung dari BNN sendiri, Pak? Tembakau gorila? Iya. Iya, sekarang ini sudah masuk lagi NPS, ya, New Psychoactive Substances, ya, narkotika jenis baru, ya, yang dikemas dari tembakau, ya,
dicampur dengan ekstrak yang namanya kanabinoid, ya. Itu juga efeknya sama. Dan setelah dilakukan uji laboratorium ya di BNN, sekarang sudah masuk dalam Permenkes, dan artinya ini juga sudah masuk dalam Undang-Undang 35. Sehingga siapapun sekarang yang menggunakan tembakau gorila ya sudah dapat kena sanksi. Lah sekarang kita ingin tanya Pak, seberapa jauh yang sekarang direhabilitasi dari BNN sendiri untuk Jawa Tengah? Untuk rehabilitasi kita sudah banyak melakukan ya. Tahun 2016 kita sudah hampir mencapai 150 ya, klien untuk dilakukan rehabilitasi, dan inilah yang dilakukan oleh BNN ya, di dalam memberikan layanan rehabilitasi. Bagaimana kita menyelamatkan ya para korban penyalahgunaan narkotika ini ya, untuk bisa pulih. Artinya memang penyalahgunaan narkotika ini tidak ada istilah sembuh, yang hanya bisa pulih. Ya, pulih artinya dengan kesadaran sendiri, ya, kesadaran yang kuat, ya, dia untuk tidak menggunakan itu yang artinya bisa pulih. Oh iya. Jadi faktor Tapi itu lain. semua full semuanya tidak bisa Pak, tidak bisa Pak. Sempurnanya Tidak bisa pulih, ya, tidak bisa sembuh, ya, yang bisa hanya pulih. Ya, karena itu kan ada perubahan susunan saraf pusat otak ya yang diserang. Sebentar ya Pak. Ya selamat sore, siapa dan dari mana? Selamat sore. Ya Pak. Ya, saya kan Semarang. Ya. Oke. Sama Pak ini ikut apa namanya hasil dan kondisi Ya, Bang. yang sekarang kita begitu waktunya penyerahkan apa namanya narkotika ini di berbagai lini. Yang kedua Pak, saya terkejut dengan tingkatan BNN Badan Narkotika Nasional. Seakan-akan narkotika punya badan. Kalau umpamanya ini yang guyonan saya dan teman-teman. Kalau saya Badan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Nasional itu biasanya ada. Kalau yang BNN yang badan sekarang kan narkotika itu punya badan macam lembaga yang kayak badan maunya pemerintah adalah badan menangani penyalahgunaan itu. Sebenarnya saya yakin pasti itu. Tapi kalau kayak mengkritik saya kira-kira itu sedikit banget nantikan gitu. Yang terakhir Pak, tetap mau hubungannya dari semua pihak ada apa namanya penyalahgunaan ini dari anak-anak yang luar biasa, dari apa yang dengarkan kita dengan makanan atau yang masukkan SDPK apakah itu bisa tepat atau mudah tertangani khususnya di petani. Terima kasih. Enggak Pak, terikat Ya. kembali. Terima kasih Pak Yanto ya. Ya Pak Yanto. Pak Yanto, terima kasih. Suaranya agak terputus-putus Pak Yanto ya. Ya. Tapi sedikit barangkali bisa kita mengerti ya dari pertanyaan Pak Yanto. Terkait dengan singkatan BNN tadi ya, BNN. Saya kira ini yang sudah pernah kita sampaikan ya kepada forum, ya, termasuk waktu dengar pendapat dengan DPRD ya. Kenapa namanya kok Badan Narkotika Nasional gitu ya? Sudah Pak Yanto, ini sudah sempat kita sampaikan ya, barangkali ini juga sudah menjadi wacana ya untuk ya bisa diperbaiki sehingga image-nya tidak keliru ya, ya, Badan Anti Narkotika Nasional. Saya kira itu juga akan menjadi sebuah nama yang bagus ya. Mentereng ya. Ya. Nanti itu sudah pernah kita sampaikan. Kemudian terkait dengan tadi saya hanya dengar anak-anak ya. Ya. Memang anak-anak sekarang ternyata sudah banyak menjadi korban. Kemarin ya barangkali secara spesifik saya sampaikan ya, ini cerita yang cukup mengharukan saya. Ya, kemarin ada seorang anggota Polri aktif ya, dinasnya di Polda. Ini anaknya umur 15 tahun baru meninggal 2 minggu yang lalu OD, overdosis. 15 tahun ya. Ini seorang polisi juga menyampaikan ke saya ya, dengan sikap yang sangat terharu saya.
Jadi 2 minggu yang lalu dan sudah memberikan informasi kepada kita ya dari BNN, orang yang memang terus memasok ya kepada anaknya. Nah, ternyata kakaknya ini yang meninggal juga menjadi penyalahguna juga, ya, korban penyalahguna. Alhamdulillah sekarang bisa kita amankan untuk direhabilitasi. Sementara kita rehabilitasi. Jadi memang usia pengguna di anak-anak ini sudah mencapai usia yang justru di bawah ya, usia 15 tahun ya. Ini yang mengalami peningkatan. Ya, usia-usia produktif yang saya kira ini harus kita sikapi dengan bagaimana kita betul-betul perang ya melawan narkotika. Ya. Kalau Bapak Presiden kami menyampaikan Indonesia ini darurat narkoba. Ya, artinya memang ini berdasarkan data fakta ya yang ada di Indonesia. Kalau berdasarkan data itu kan antara 40 sampai 50 orang ya, meninggal dunia dalam satu hari akibat narkotika. Ini luar biasa ya yang terus harus kita sikapi ya, kita tidak boleh diam ya. Ya, ini tanggung jawab kita bersama ya, kita harus menghibur kekuatan kita untuk melawan ya. Karena kalau kita biarkan ya sekian puluh tahun ke depan kita bisa lost generation. Ya, ini yang tidak kita harapkan bersama. Ya, boleh Pak Sigit tentang hukuman ringan dan berat atau sampai hukuman mati. Mengapa mereka kok tidak jerah, Pak? Mungkin pandangan dari Pak Sigit selaku hakim bagaimana, Pak? Ya, itu makanya saya katakan tadi, ya memang ada yang berpendapat bahwa hukuman berat itu tidak menjamin turunnya. Saya kira tidak hanya di narkoba, ya semua kejahatan bisa seperti itu. Kan ini kaitannya pelaku kejahatan ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, ya kan, yang memang dalam keadaan yang ada di antaranya keadaan yang tidak punya gitu. Jadi sambil jalan dia juga berusaha mengedarkan. Dan memang kan menjanjikan sekali ya fee yang diperoleh. Seperti banyak kasus hanya disuruh nganter saja itu sudah puluhan juta. Nah, inilah yang apa namanya yang menggiurkan ini dalam kondisi jangan pun sampai dia yang kondisinya apa namanya sangat minim. Yang cukup aja kadang-kadang juga kalau lebih gede juga bisa terganggu seperti itu. Jadi apa namanya, tapi walaupun demikian tidak terus kita. Jadi itu kan salah satu sebetulnya salah satu efek jera penjatuhan pidana. Tapi saya pikir ada pengaruhnya. Tidak mungkin kalau tidak mungkin apa namanya tidak ada pengaruhnya. Pasti ada. Termasuk sampai termasuk sampai hukuman mati. Ya, seperti itu. Ya mungkin bisa ditambahkan lagi, Pak. Mungkin apa harusnya pembinaan jalan keluarnya. Nah, kalau menurut saya lebih menyorot pada rehabilitasi ya. Saya juga tidak mengerti sekarang ini proses rehabilitasi ini lewat mana gitu ya. Kalau kita mengacu pada ketentuan rehabilitasi itu merupakan bagian daripada pidana. Nah, kita bedakan antara mereka yang wajib lapor dengan mereka yang kena apa namanya operasi seperti itu. Nah, tapi semuanya harus melewat pengadilan. Kalau kita mengacu, ini undang-undang yang bilang ya, seperti itu. Pasal 103 ayat 3 ya, itu mengatakan rehabilitasi bagian daripada penghukuman dan akan diperhitungkan seperti itu. Nah, kemudian ini yang real yang kita hadapi ya. Kadang kita juga menghadapi misalkan satu kasus ada 4 perkara. Satu direhab yang 3 enggak. Nah, seperti itu. Ya memang beda-beda ya. Tapi itu bisa menimbulkan juga apa namanya hal-hal yang tidak beres itu menurut dia. Untuk tidak diberes itu nanti tahan sebentar. Kita ikuti jeda iklan yang akan lewat dulu.
Ketuk dan kempiang adalah instrumen gamelan masuk dalam keluarga kenong dengan tangga nada pelok dan slendro. Ketuk yang berbentuk lebih datar, sedangkan kempiang yang berbentuk menyerupai bonang dan lebih menonjol dengan bahan terbuat dari logam besi, perunggu, tembaga, dan kuningan. Ketuk bersanding dengan kempiang yang disangga dengan tali yang ditempatkan di atas kotak kayu yang juga berfungsi sebagai resonansi. Ketuk adalah instrumen yang berfungsi untuk menuntun keajekan irama lagu yang tengah dimainkan oleh Niyogo. Cara memainkannya dengan dipukul menggunakan alat tabuh dari kayu yang dilapisi dengan kain atau tali yang lunak sehingga mampu menghasilkan bunyi yang diinginkan. Dalam permainan musik tradisional gamelan, ketuk dan kempiang tersebut biasanya ditabuh secara bersaut-sautan, yakni sekali ketuk dan sekali kempiang. Nakula Sadewa, putra kembar saking pacangan Dewi Madrim lan Pandu. Pinten asma alitipun Nakula. Dene Sadewa nggadhahi asma alit Tangsen. Kalihipun titisan Dewa Aswin, dewa ingkang kuwasa bab jampi. Nakula satriya ingkang prigel ngginakaken pedhang kanthi pasuryan ingkang bagus. Dene Sadewa satunggaling satriya ingkang wasis bab kaweruh astronomi, tumomen lan wicaksana. Masih bersama Dialog Merah Putih. Kami lanjutkan tadi Pak Singgih yang terputus tadi. Bagaimana Pak selanjutnya tadi? Nah itu, kalau menurut saya sih, saya pribadi kan itu ada surat SKB-nya ya Pak ya. SKB itu sudah berusia 3 tahun. Di dalam pasal terakhir bahwasanya bisa ditinjau kembali. Setelah 3 tahun, bahkan sebelum 3 tahun bisa. Nah itu kita evaluasi, apakah langkah rehabilitasi ini sudah tepat dalam arti tidak melalui pengadilan. Saya juga heran, ada pertanyaan, kok hakim sukanya menghukum? Loh, baca pasalnya dulu gitu. Menghukum, jadi menyatakan terdakwa bersalah, menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara sekian, kemudian memerintahkan juga terdakwa untuk direhabilitasi sejumlah sekian. Jadi itu satu paket. Dampaknya memang macam-macam. Sekarang ada hakim yang memutus hanya merehab. Tapi kita ingat bahwa rehab itu merupakan bagian daripada hukumannya yang keseluruhan. Itu undang-undang yang bilang seperti itu. Nah, jadi maksud saya, kalau mereka ini kan begini ya, kalau saya nggak salah baca latar belakangnya tim rehabilitasi ini karena terlalu penuh, ya Pak ya. Terlalu penuh, kemudian takut ini tertular. Saya sepakat, tapi solusi yang diambil menurut saya kurang tepat. Kalau kita mengacu pada KUHAP, di KUHAP itu sudah disebutkan bahwa khusus untuk pidana narkoba, narapidana narkoba itu agar ditempatkan tersendiri, lengkap di situ dengan proses rehabnya seperti itu. Tapi mekanismenya tetap melalui melalui proses-proses sidang ini. Pertama itu juga bisa menimbulkan efek jera. Setidak-tidaknya itu menimbulkan efek jera. Ini harus dipahami ini. Kalau enggak nanti enak-enakan aja. Oh, dihukum aja mereka bandel, apalagi hanya direhabilitasi. Ini jadi dalam praktek yang sering ditemui sama teman-teman itu mereka bingung juga gitu. Ada beberapa kejadian seperti itu. Bahkan ada teman yang bilang mereka tidak mau mengeluarkan penetapan untuk rehab. Begini, ini banyak sih, nanti perlu mungkin untuk ditinjau kembali.
Jadi pada tingkat pemeriksaan di penyidikan itu bisa melakukan rehab. Nah, cilakanya kalau nanti di persidangan itu kan akan beda semuanya. Nah, apakah kalau di tingkat penyidikan sudah di rehab, ini ya hakim seolah-olah kayak sudah dikunci ya. Padahal nanti ceritanya akan lain ya. Ini mungkin untuk ke sana perlulah. Saya anggap ini walaupun nanti dikompensasikan dengan rehabilitasi, tapi ini menurut saya persoalan yuridis sih yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi nanti mereka enak-enak aja ketangkap itu, terus kemudian rehab, nyantai-nyantai seperti itu. Nah, itu menurut saya sih. Terima kasih. Lalu Pak Anwar Heru, sekarang ini kan modusnya atau gaya budaya. Sekarang ini narkoba bisa masuk, bisa orang narapidana mengendalikan narkoba dari dalam LP. Bagaimana menurut kacamata Pak Tri sendiri? Terima kasih ya, Purnomo. Menyambung tadi ya, masalah rehabilitasi. Bentar ya. Saya kira tadi rehabilitasi menjadi salah satu faktor yang penting juga. Gitu ya. Artinya bagaimana kita betul-betul memberikan layanan untuk menyelamatkan para pecandu ya, penyalahguna, termasuk pecandu. Pecandu. Dan kita juga sekarang kesulitan ya untuk mendapatkan klien. Ya, karena memang dari pihak keluarga juga tidak pernah dengan kesadarannya ya untuk melaporkan ya kepada BNN ya untuk menyelamatkan ya keluarganya. Ini juga sulit sekali. Sehingga kita juga kemarin menghimpun satu kerjasama ya, dengan APDESI aparat pemerintah desa. Ini juga kita terus bekerjasama untuk merekrut ini ya para pecandu, termasuk Babinsa, Babimas ya. Ini juga kita harapkan bisa memberikan informasi ya terhadap para korban penyalahguna. Bisa kita sebanyak mungkin ya kita rehabilitasi. Tadi terkait dengan pertanyaan Mas Purnomo tadi terkait dengan LP ya. Jadi memang kita masih melakukan pengungkapan, ternyata dikendalikan dari lapas ya oleh narapidana. Ini kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah ya, langkah koordinasi tentunya ya, terutama dengan Bapak Kakanwil ya, para kalapas ya, memang yang ternyata tidak diduga ya, para napi itu ya dengan kelihayannya bisa menggunakan ini sarana komunikasi, bisa mengendalikan dan sebagainya. Jadi kita sudah komitmen ya dengan Bapak Kakanwil ya, kita apresiasi, beliau sangat mendukung sekali ya untuk menciptakan kawasan bersih narkotika ya, khususnya di wilayah lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika kita mendapatkan informasi, kita sudah menangkap salah seorang pelaku ya, ternyata dikendalikan di LP dan dia menggunakan nomor handphone ini ya. Kita dengan mudah ya berkoneksi dengan Bapak Kakanwil ya Kalapas untuk dibantu untuk penangkapan. Ya. Nah, saya kira ini yang sudah berjalan. Ya, jadi saya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan apresiasi, terima kasih. Kita tidak pernah mengalami kesulitan ya untuk menangkap napi di LP dengan bantuan Bapak Kakanwil. Kemarin yang terakhir di Nusa Kambangan. Iya, di Nusa Kambangan. Nah, ternyata napi bisa mengendalikan untuk memasukkan barang yang dikirim oleh seorang warga Nigeria ya dari Jerman. Ini sudah kita ungkap ya kemarin 1 kilo ya, 1 kilogram sabu ya, sabu. Ternyata memang aliran dananya cukup fantastis ya, karena pengelolaan uang ini ternyata diserahkan kepada anak perempuannya ya, anak perempuan dari seorang napi ini yang kita tangkap, dan tiap hari ini dia bisa mentransfer ke warga negara Nigeria ini sebanyak 75 juta setiap hari ya. Artinya ini kan memang dari hasil peredaran narkotika ini dia bisa memasarkan dan bisa mendapatkan uang ya, sehingga dalam 1 hari dia bisa mentransfer ke seorang warga Nigeria ya sebagai pemasok barang ini sejumlah 75 juta dalam 1 hari ya. Jadi saya kira ini
kewaspadaan kita bersama. Ya. Ternyata faktor permintaan di Jawa Tengah ini masih cukup banyak. Ini yang terus kita garap. Ya, jadi permintaan di Jawa Tengah banyak, akhirnya suplai barang berapapun habis. Nah, ini kan menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan. Ya, sehingga kita sekali lagi tadi aspek pencegahan ini menjadi sangat penting untuk masyarakat ini bisa imun, ya, untuk bisa tidak lagi mau menggunakan narkotika, ya, mau mendekati narkotika. Walaupun dia ada di depan mata kita, ya, atau mungkin diperoleh secara gratis, masyarakat tidak akan mau mencoba, ya, karena sudah memahami bahaya. Ya, kalau ini sudah tercipta, saya kira ini sangat bagus sekali. Ya, ini akan mematikan usaha para bandar, ya, untuk memasarkan narkotika di wilayah Jawa Tengah. Ya, saya kira itu. Ya. Apa untuk memutus mata rantai jaringan itu apa sangat sulit sekali itu, Pak? Ya itu tadi, ya, semuanya harus secara sinergi, ya, kita lakukan. Saya kira semuanya sudah memberikan respon yang positif, ya, baik di lingkungan TNI, Polri, ya, kemudian instansi pemerintah, swasta, ya, lingkungan pelajar, ya, mahasiswa. Saya kira ini responnya sudah sangat baik sekali. Ya, artinya mereka betul-betul ingin menyatakan perang, ya, dengan narkotika, dan mudah-mudahan ini, ya, bisa terus kita tingkatkan, ya, sehingga salah satu penanganan untuk mengurangi faktor demand reduction ini betul-betul bisa kita optimalkan. Ya. Gitu. Pak Singgih, mungkin Ibuan ini ketinggalan satu season. Kira-kira apa Ibuan, Pak, untuk pencegahan dalam hal ini, Pak? Pencegahan, ya. Nah, kan kita kan sudah, pemerintah kan sudah menyatakan darurat narkoba, ya. Jadi itu suatu statement politik, ya, yang sangat bagus sekali. Tinggal sekarang kita mengejawantahkan melalui berbagai regulasi dulu, ya. Saya suka menggunakan istilah itu. Nah, karena apa? Karena kalau kita tidak memperbaiki sistem, ya tentunya nanti hasil yang dicapai itu kurang, seperti itu. Jadi memang harus pengawasan juga tadi yang disampaikan Pak Gembong itu juga perlu. Memang saya pernah mengalami juga, ya, lewat pelabuhan lah, ya. Nah, lewat pelabuhan, lewat bandara. Kalau sampai lolos itu, ya mungkin, ya, tanda petik, ya, seperti Bapak tadi sampaikan ada X-ray seperti. Ya pernah ketahuan X-ray, tapi akhirnya, ya, karena ada sesuatu sehingga akhirnya lepas seperti itu. Jadi itu yang paling penting dari saya. Dan satu lagi mungkin yang ekstrim, ya, yang tidak disukai orang, yaitu pelaksanaan daripada hukuman mati. Ya, hukuman mati. Kalau pengalaman saya, ya, mereka tuh takut. Bandar segede apapun takut mereka. Maaf, mereka biasanya akan berusaha maksimal agar jangan hukuman mati. Dia hanya seumur hidup aja nggak apa-apa, atau 20 tahun. Jadi trauma betul-betul kata-kata mati itu. Karena itu hanya bisa dirubah melalui gerasi, ya, kira-kira seperti itu permohonan. Nah, kalau seumur hidup atau pidana penjara, mereka masih ada harapan. Tapi kalau mati, sepengetahuan saya, sepengalaman saya, itu trauma dia, takut betul. Nah, ini efeknya saya kira luar biasa kalau mau dijalankan. Nah, kalau tidak dijalankan, terus untuk apa gitu loh? Karena saya pernah begini, ya, ekstasi itu diumpar pakai peti kemas, Pak. Peti kemas ekstasi, Pak, berapa jumlahnya, Pak? Dan itu dari Hong Kong, ya, dari Hong Kong. Itu mungkin waktu itu cukup heboh karena ditangkap di mall apartemen Taman Anggrek Jakarta itu. Bahkan Presiden sempat ada di sana. Itu terputus-putus sekali itu. Kalau hakimnya atau penyidik tidak pandai, mungkin bisa lolos. Nah itu. Jadi penting itu untuk bisa dieksekusi. Ya. Saya tahu mungkin sikap saya bertentangan dengan HAM dan sebagainya. Ya, kita kan pandangan yang berbeda-beda. Dia hanya mati satu, tapi perbuatan dia itu ratusan ribu orang.
ekstasi itu biasa kalau sabu itu ya yang beredar untuk tingkat itu hanya 0,300.000, 0,3, 0, sekian satu orang. Nah kalau 1 kilo, kalau 1 gram aja kira-kira bisa untuk 10 orang, 1 kilo itu kira-kira berapa? 10.000 atau berapa? Seperti itu. Itu dia hanya 1 orang. Dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari sebagai penyelenggara pemerintahan. Datang ke situ, Pak. Iya, harus ke sana. Harus harus tampil lah. Nah, terlepas tidak dilaksanakan mati karena apa ya itu saya tidak sampai ke sana ya. Tapi saya yakin tetap itu ada dampaknya. Nah, saya kira itu. Kembali lagi Pak Teru, tolong berikan himbauan Pak, jadi supaya masyarakat, para mahasiswa tidak terjerat dengan narkoba, Pak. Ya. Terima kasih ya. Jadi saya kira himbauannya tetap ya, kita harus mempunyai komitmen yang tinggi ya, terkait dengan masalah yang harus kita lakukan secara bersama-sama ya, di mana BNN ya sebagai leading sektor terkait dengan masalah upaya melakukan pencegahan ya dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika ini betul-betul harus dilakukan secara bersama-sama. Kita akan terus melakukan upaya sosialisasi, ya, memberikan pemahaman ya kepada masyarakat untuk lebih ya memahami secara detail ya tentang bahaya narkotika. Ya, ini yang himbauan saya seperti itu ya, dan sekali lagi kita jangan pernah mencoba ya yang namanya narkotika ya. Sekali mencoba saya kira ini sudah otomatis ini kehancuran ya di depan kita. Karena sekali lagi tadi ya tidak ada istilah sembuh ya, terhadap penyalahgunaan narkotika. Mohon jelaskan sedikit Pak Tri tadi bahwa penggunaan narkoba tidak mungkin akan sembuh. Ya, memang ini Pak, kan supaya masyarakat tahu. Iya, ini yang diserang adalah susunan saraf pusat. Ya, pasti ada perubahan ya dari efek penggunaan narkotika ini. Ya, kalau sudah susunan saraf pusat ya. Ini sulit ya untuk sembuh ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita memulihkan. Karena dengan memulihkan ini juga rentan dia ingin menggunakan lagi ya, tanpa ada kesadaran ya secara pribadi ya untuk betul-betul ingin sembuh ya, di bawah pengawasan keluarga, ya, orang-orang terdekat ya, termasuk lingkungan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah mencoba ya terkait dengan masalah narkotika. Masih ada waktu, Pak Sigah menambahkan Pak. Tenang. Ya seperti Pak Kepala BNN sampaikan, jadi komitmen ya, komitmen itu penting sekali. Komitmen kita untuk betul-betul memberantas itu ya. Kadang-kadang kan area-areanya itu sudah bisa kita tebak ya. Ya ini pengalaman saja gitu. Peredaran itu kan di tempat-tempat hiburan yang paling ya. Nah seperti itu. Jadi ya komitmen itu paling penting, komitmen saya kira. Semua komitmen terutama komitmen dari aparat-aparat ya. Masih ada waktu sedikit Pak Tri, mungkin akan menambahkan lagi Pak. Saya kira sekali lagi ya kita memperhatikan ya apa yang menjadi kebijakan nasional ya. Bapak Presiden menyatakan darurat narkotika, ini betul-betul harus ditindaklanjuti ya, sehingga BNN ya sekali lagi saya katakan sebagai leading sektor ya, mulai dari pusat ya, provinsi, kemudian kabupaten kota, ini betul-betul melakukan langkah-langkah secara proaktif ya, sehingga kegiatan kita ini betul-betul bisa menghasilkan satu karya nyata ya terkait dengan pengungkapan termasuk penyadaran kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat tidak pernah akan mencoba ya terkait dengan masalah narkotika. Kemudian Bapak Presiden ya melalui Kepala BNN waktu itu juga sudah menyatakan ya bahwasanya program-program ya di dalam pencegahan ya pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika ini harus juga
masuk secara sinergi dengan kementerian dan lembaga negara. Saya kira ini sudah selangkah lebih maju, ya, sehingga program-program pencegahan ya narkotika ini akan dilaksanakan oleh seluruh ya kementerian, ya, lembaga, instansi pemerintah, swasta, ya, dan seluruh komponen masyarakat. Ya. Ya, mudah-mudahan terima kasih Pak Tri dan maksimal. Pak Singgih. Tentu saja percakapan ini belum memuaskan para pemirsa karena waktu yang terbatas. Ini lain waktu akan kita sambung kembali. Para pemirsa Cakra Semarang TV, demikianlah tadi perbincangan kami tentang narkoba. BNN Jateng masih konsisten untuk memburu bandar dan pemakai narkoba. Sekali lagi, sadarkanlah, kembali ke jati diri. Karena narkoba tidak akan bisa sembuh menurut kepala BNN kita. Ingat, dan tampilkan kembali, akan berjumpa kembali dalam program Dialog dengan waktu yang sama. Selamat sore, selamat bertemu kembali. Terima kasih. Ya, selamat sore. Terima kasih. Biar closing dulu, Pak.